البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kita menuduh mereka suka memalsukan? Iya, biasa anak dalam dengar di khutbah sebagian ustadz-ustadz Asy'ariyah ketika terpaksa harus sholat di masjid-masjid macam itu, hadis palsu pun dia berani mengatakan Bukhari Muslim. Nah, masyarakat yang awam nggak paham itu, tapi orang yang pernah belajar Bukhari Muslim tahu ini palsu, tapi janganlah sejelas itu dustanya dan selancang itu. Paling nggak bilanglah riwayat Baihaqi atau apa, tapi sampai bilang Bukhari Muslim padahal hadisnya palsu, bukan dhaif, sampai palsu. Ini terlalu melampau, beraninya dusta sampai separah itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam usul min ilmi usul, masih muka surat 72. Wa misalu ma sabatat illatuhu bil ijma', yaitu contoh dari qiyas yang mana ilahnya itu, qiyas yang jali, qiyas yang jelas, ilahnya itu telah pasti dengan kesepakatan para ulama. Nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdiyal qadi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan Nabi untuk seorang hakim menghukumi, menetapkan suatu hukum dalam keadaan sangat marah. Kalau marah sedikit-sedikit itu tidak mengapa, sebagaimana di Sahih Bukhari. Rasulullah kadang berfatwa dalam keadaan marah, tapi bukan sangat marah sekali atau apa. Walaupun untuk Rasul ada sifat khusus, kemarahan tidak sampai untuk mengeluarkan beliau dari keadilan. Tapi secara umum seorang hakim kalau sedang sangat marah maka dia dilarang untuk menetapkan hukum. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari, hal yaqdil qadi aw yufti wa huwa ghadban, dan juga riwayat Muslim. Baik. Apa kira-kira ilahnya? Ilahnya adalah yaitu dikhawatirkan akalnya akan goncang, akan kacau. Berarti segala sesuatu yang diperbuat dalam keadaan akalnya itu sedang goncang, maka dia adalah terlarang karena dikhawatirkan tidak mundhabit. Yaitu tidak terkontrol nanti jadinya. Tayyib. Faqiyasu man ilhaqini minal qada'i ala man il-ghabban minhu minal qiyasil jali. Maka mengkiaskan terlarangnya orang atau seorang hakim atau seorang mufti barangkali, tapi dia sedang hakim, sedang kebelet mau buang air besar. Dilarang untuk berfatwa atau untuk menghukumi, dikiaskan kemana ini? Karena dalil yang dohir Quran wa sunnah tidak ada. Nah, ini dengan cara kias, dikiaskan kepada dilarangnya seorang hakim untuk menghukumi dalam keadaan sangat marah, minal qiyasil jali. Minal qiyasil jali ini termasuk kias yang jelas. Karena ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu akalnya sedang goncang, pikiran sedang apa yang ada di buntut. Aduh, ini kacau. Maka jangan ketika itu dia disuruh untuk berfatwa atau menghukumi, dikhawatirkan nanti keliru, ada boleh sanalah, saya sedang sibuk, nanti gitu. Nanti kacau kalau gitu. Li subuti illatil asli bil ijma', karena telah pastinya alasan atau sifat dari hukum asal, hukum dari perkara asal bil ijma', secara ijma'. Apa perkara asal tadi? Masalah keputusan hakim yang terkait dengan dia sedang marah, dalam situasi marah. Wahia tashwisul fikr wan shighalul qalb, yaitu larangan itu sebabnya apa? Yaitu terkacaukannya pikiran, tashwis, pikiran sedang terkacaukan. Wan shighalul qalb, dan hati sedang tersibukkan. Berarti apa? Kalau pikiran sedang kacau, hati sedang sibuk, maka dilarang untuk menghukumi. Dilarang untuk berfatwa, maksudnya sibuk dengan perkara yang lain maksudnya. Baik. Wa misalu makana. Baik, maka dari itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, pemerintah wajib untuk memberikan nafkah, tunjangan kepada para imam di masjid, juga para hakim, para qadhi, demikian pula para pengajar, dan juga kepada para muadzin.
Salam warahmatullahi. Karena apa? Karena kalau mereka sampai kekurangan nafkah, dikhawatirkan pikiran akan kacau. Karena mereka harus menafkahi keluarga dan sebagainya. Lalu mereka tidak mampu menjalankan tugas mereka. Adanya jadi terbengkalai, tidak sesuai dengan waktunya karena pikirannya kacau. Taib. Atau mungkin imam sedang membaca dalam Al-Quran pun jadi keliru-keliru, jadi pusing-pusing, ada loop. Karena apa? Seperti wala angtum abidu nama abadtum, jadi terbolak-balik, nanti pusing terus itu di situ. Atau demikian pula mufti, nanti karena pikiran kacau, karena apa? Dikejar-kejar 3 ahlung, akhirnya fatwanya jadi salah-salah terus, pikiran kacau. Maka pemerintah wajib untuk memperhatikan keadaan mereka. Ini semua kembalinya kepada hadis tadi, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang akan menghalangi pelaksanaan dari suatu tugas. Wa misalu makana maqtu'an fihi bin nafyil fariq. Sekarang contoh qiyas yang mungkin ilahnya tidaklah nampak dari nas dan juga tidak ditemukan ijma', tetapi kita mampu memastikan ini layak dikiaskan ke yang itu karena memang tidak ada perbezaan bainal asli wal far', antara perkara yang dalilnya sudah jelas dengan perkara yang sedang dicari dalilnya. Contohnya apa? Qiyasu tahrimi itlafi malil yatim bil labsi. Boleh labes, yang lain membaca lubes, nggak masalah. Ala tahrimi itlafihi bil akal. Yaitu kita mengkiaskan diharamkannya merusak harta anak yatim dengan cara yaitu dijual untuk dipakai, yaitu pakai pakaian. Kita kiaskan kemana? Yaitu diharamkannya merusak harta anak yatim dengan cara memakannya. Taib. Apa hukum kita mengambil harta anak yatim lalu kita jual lalu kita gunakan untuk beli pakaian? Dalil yang dohir tidak nampak, dalil yang dohir. Tapi apa? Kita kiaskan kepada firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanyalah memasukkan api ke dalam perut mereka. Dalil yang ada mengharamkan apa? Memakan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak memakan harta anak yatim tapi kita pakai pakaiannya misalkan, atau kita jual untuk dibeli pakaian? Karena sebagian orang pakai istilah dohiriyah, tapi dohiriyah yang bodoh-bodoh macam itu. Yang diharamkan kan ini, yang itu kan nggak diharamkan. Taib. Kita katakan dalil bukan hanya nas, tapi ada kias yang jali. Taib. Yaitu apa? Apa perbezaan antara kita memakan harta anak yatim dengan kita memakai harta anak yatim? Nggak ada perbezaan. Intinya adalah mendolimi anak yatim. Selesai. Tidak perlu dengan gaya bodoh-bodoh. Katanya kita harus ikut dohir. Nah, itu dohir yang engkau jahil padanya. Karena dhawahir takhtalif biikhtilafil qara'in. Dohir itu berbeza dengan perbezaan faktor-faktor penunjuk yang ada. Dan Allah Ta'ala bukan hanya menurunkan nas, tapi Allah Ta'ala juga menurunkan istimbat. Kata Imam Ibnu Qudamah, Allah bukan hanya menurunkan lafaz dalil, tapi Allah juga menurunkan pemahaman-pemahaman dari dalil itu. Makanya dalil bukan hanya dipahami dengan pikiran sendiri, suka-suka hati, tapi apa? Harus dipahami dengan penjelasan Nabi, penjelasan para salaf. Tayyib. Kalau emang harus ikut dohir, berapa banyak dalil yang dohirnya mengharamkan suatu, kalian tetap cari-cari tipu daya juga untuk menyelisihi dohirnya. Berarti hakikatnya bukan karena kalian ikut dohir, tapi ikut hawa nafsu. Nah, sekarang kita lihat di sini, walaupun lafaz yang mengharamkan memakai harta anak yatim itu tidak ada, tetapi tetap hukumnya haram. Kenapa? Layak dikiaskan kepada larangan memakan harta anak yatim. Kenapa? Lil qata'i bin nafyil fariqi bainahuma. Karena kita mampu memastikan tidak ada perbezaan antara ini dan itu. Antara apa? Memakan dengan memakai. Karena isinya sama. Isinya apa? Itlaf, sama-sama itlaf, yaitu merusak harta anak yatim, merampas harta mereka. Tayyib. Dengan cara apapun sama. Ayat terkadang datang dengan sekedar pola contoh saja, bukan pembatasan. Tayyib. Karena Ibnul Qayyim telah mengatakan tidak mungkin Allah mengharamkan yang ini dan membolehkan yang itu sementara sifatnya sama. Itu tidak mungkin. Tayyib. Karena syariat ini adalah syariat yang hakimah, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.